Akhirnya di kesempatan ini saya bisa mensosialisasikan apa yang ada dalam pemikiran konsolidasi otak saya untuk mempromosikan dietisme yang saya sedang perkenalkan pada orang-orang. Ya, diam kamu, yaitu osidisasi. Di mana tanggal 22 nanti saya akan mengadakan seminarisasi yang bisa mengkudetakan berat badan Anda supaya berat badan Anda bisa turun secara drastis. Di tempat Where Is Not My Birthday Coming From di Bandung nanti Anda bisa lihat di website yang saya secara kontribusikan membuat di www.readyforfit.com. Anda lihat sendiri dengan lu ngomong apa sih? Obatnya udah diminum belum, Mas? Hah? Ngomongnya nggak jelas, Mas. Justru itu lagi ngetren banget sekarang. Itu lagi ngetren banget. Jadi kalau ngomong harus berdasarkan future adalah sebuah konspirasi masa depan gitu. Betul. Ya namanya Syahrini sekarang gak ada apa-apanya. Gak ada Cakrawala dan sebagainya tidak terkontribusikan dengan baik hal tersebut itu. Betul. You age born where? Yes. Apa yes? Itu nanya apa? Anda lahir di mana gitu? Iya. Saya kemudian dilahirkan adalah di Bandung. Oh iya, bagus. Anda pasti tahu kan saya ngomong apa tadi kan? Tahu pasti. Karena saya belakangan ini agak terganggu sedikit. Setiap kali melihat sosial media, lihat pet, lihat Twitter dan sebagainya dengan kata-kata yang tidak tersosialisasikan di pendengaran dan telinga saya gitu. Karena hal ini, coba tolong diputar sedikit saja. Di usia aku saat ini ya 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi. Karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Enggak, kita belajar harmonisasi dari hal terkecil sampai terbesar. Aku pikir kita nggak boleh ego terhadap satu kepentingan dan kudeta apa yang kita menjadi keinginannya. Dengan adanya hubungan ini bukan mempertakut, bukan mempersuram statusisasi kemakmuran keluarga dia gitu, tapi menjadi tapi kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita tetap lebih baik, dan aku sangat bangga. Dibeliin rumah yuk. Iya, Papa. Aduh, nikmatnya itu ya udah begitu disayang-sayang lagi. Aduh. Itu masalahnya dia kali yang labil ya. Iya. Situasi kemakmuran kudeta hati itu apa artinya? Tapi tenang. Segala sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti saya sudah mempersiapkan. Tapi nggak sekarang. Di segmen nanti ya. Jadi tidak sekarang. Saya akan memanggil orang yang bisa bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Mau kita puterin lagi sekali lagi? Oh, ada lagi satu. Ternyata orang ini itu luar biasa. Karena memang sangat amat luar biasa sekali pemikiran dan sosialisasi otaknya. Sehingga dia bisa menjadi kades. Coba kita lihat bagaimana konspirasi terhadap virtualisasi ketika menjual dirinya sebagai seorang kaderisasi kades tersebut. Coba diputar. I am the Bronx, the birthday in Karangasem City. I have to my mind, I have to my state, I have to get everything. If you wanna come to investor, come to my place. America, Europe, and everything Japanese and Asia, I'm ready for the there. I want to give you the praise and glory to my people. It is Indonesia satu, Karangasem yang maju, cerdas dan berakidah.
Oke. Tunggu, mungkin Anda tidak ngerti, tapi saya ada kamusnya. Tadi kamusnya saya taruh mana kamusnya? Kamusnya boleh kasih saya. Jadi mungkin Anda tidak mengerti. Nah, kenapa Anda tidak mengerti? Maaf penonton, mungkin Anda tidak nyampe. Maaf. Ya maaf lah, kalau Anda nggak nyampe, ngaku saja. Ini bahasa-bahasa kaderisasi, aktualisasi orang-orang modern itu seperti ini. Saya bacakan. Pertama, kontroversi hati. Kontroversi hati artinya adalah sebuah gejolak dalam hati yang bertentangan, menggambarkan sebuah kebimbangan. Contoh, kontroversi hati nih gue. Nah, artinya hati gue bimbang nih gitu, labil ya. Mending makan ayam atau makan lele ya. Nah itu kontroversi hati. Jadi kalau misalnya Anda lagi bingung, Anda mau pulang atau mau lembur, aduh saya lagi kontroversi hati antara lembur dengan kepulangan saya terhadap rumah ibunda saya. Itu yang harus Anda katakan ya. Konspirasi kemakmuran. Konspirasi kemakmuran artinya adalah sebuah kondisi di mana kemakmuran seseorang menjadi sebuah hal yang hakiki dan sangat diperlukan. Nggak ngerti kan? Sama, saya yang baca aja nggak ngerti, gimana Anda? Nah, contoh penggunaannya adalah saya pingin jalan-jalan tapi tidak punya duit. Hal itu menjadikan sebuah konspirasi kemakmuran. Nah, gitu ya. Harmonisasi artinya adalah proses menuju sebuah harmonisasi. Contohnya kurang kompak nih, kita harus harmonisasi. Nah, itu ya. Mempertakut artinya membuat lebih takut lagi. Contohnya ketahuan, wah kita harus mempertakut seseorang. Statusisasi. Statusisasi kemakmuran artinya adalah proses penentuan suatu kemakmuran. Labil ekonomi artinya adalah kondisi di mana kondisi ekonomi seseorang sedang tidak labil atau sedang tidak stabil. Oke, itu sedikit dari penelitian saya terhadap kata-kata tersebut. Tapi jelas kita harus mencoba untuk mengklarifikasi-sisasikan apa yang terjadi dengan mengundang ibu dari Vicky. Ini adalah Mbak Emma Fauziah. Selamat sore Ibu Emma. Sore. Ibu cantik sekali malam hari ini. Terima kasih. Wah, aduh. Apa kabar Bu? Baik. Ibu usianya berapa? 45. 45 baru. Oh, lebih. Hah? 65 berarti 49. 49 tahun. Oh, 49 tahun masih cantik loh ini. Berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Nah, Ibu, saya sih tidak mau membahas tentang masalah Bu ya. Yeah. Tapi saya mau membahas tentang, ini kan sekarang lagi rame banget nih di sosial media nih ya. Tentang Vicky mempromokan dirinya untuk kades kemarin. Juga terus bicara dengan menggunakan bahasa yang memang sangat amat tinggi gitu levelnya gitu. Itu kenapa bisa begitu Ibu? Di mana tuh yang sangat tingginya yang di mana? Contohnya misalnya menggunakan kata-kata kontroversi, konspirasi kemakmuran gitu. Oh, di situ. Ya namanya orang lagi kampanye kan bisa aja seperti itu. Memang Vicky selalu menggunakan hal seperti memang begitu. Jadi kalau Vicky di rumah pun bicaranya seperti itu? Iya, enggak juga. Oh, enggak juga. Nah, kira-kira Vicky belajar dari mana kata-kata yang itu? Kurang tahu ya. Kayaknya kata-kata itu kalau namanya orang lagi kampanye seperti apa, sosialisasi, dia selalu menggunakan kata-kata seperti itu. Selalu menggunakan kata-kata seperti itu. Ibu sendiri ngerti tidak kata-kata yang digunakan oleh Vicky?
Ya kalau yang ngerti, ngerti. Kalau yang tidak, mungkin tidak. Ada yang ibu nggak ngerti juga? Iya. Contohnya apa, Bu? Yang mau dipertanyakan yang mana? Kata-katanya contohnya. Itu kan udah lama ya, mungkin sudah 1 tahun yang lalu. Mungkin ibu lupa apa yang sudah dikatakan sama Apa yang udah dia. dikatakan. Nah, si Vicky ini anaknya seperti apa, Bu, untuk seorang anak? Menurut ibu ya, namanya ibu mamahnya ya. Oh. Walaupun image dia di mata orang nggak baik, namanya seorang ibu, seburuk apapun anggapan orang, tetap dia buat saya yang paling terbaik untuk saya. Karena dia tuh nurut, biarpun seperti itu nurut. Kan tolong antar mama ke sini walaupun dia lagi apa, dia pergi. Kan tolong mama ini, dia jalani. Seperti itu. Mama minta tolong, Hen. Tolong gini. Oh iya, Ma. Pasti. Oh, pasti seperti itu. Pasti. Oke. Nggak pernah mengecewakan. Hati tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kenapa kok akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini? Ibu tahu tidak tuh masalahnya apa? Yang tahu, mungkin yang enggak. Yang tahu yang tidak gitu. Oke. Nah sekarang Vicky sendiri suka curhat nggak sama ibu kalau ada? Curhat. Berarti ibu tahu juga masalahnya, misalnya Vicky ternyata katanya punya pacar banyak, segala tahu? Tahu. Nggak apa-apa itu, Bu? Selagi perempuannya mau kan nggak apa-apa. Kenapa ibu gua nggak kayak begini? Iya, ini bagus. Selagi perempuannya mau. Perempuannya mau loh. Tidak memaksa. Tidak memaksa. Suka sama suka. Suka sama suka. Tidak dibawa umur. Tidak dibawa umur. Iya, bener. Tuh, Mak, denger, Mak. Oke, tapi setelah ini kita akan coba akan mengklarifikasi kasus Vicky yang sebenarnya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam.